Kalau kamu mengaku umat Muhammad, agama ini bukan mana larangannya. Yang larang siapa? Ini Indonesia, zuhur 5 rakaat nggak ada yang larang. Subuh 3 rakaat nggak ada yang larang. Yang jadi masalah siapa yang nyontoin? Agama ini butuh contoh. Hukum asalnya haram sampai datang contoh. Dulu nggak ada sholat 5 waktu. Isra Mi'raj dulu. Sampai perintah sholat turun ke bumi, diajarkan 5 waktu sama Rasul. Maka ulama menyimpulkan ketika kau mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya tegas apa? Tidak beribadah kepada Allah kecuali adanya syariat. Jangan dibuat-buat, agama jangan dibikin-bikin. Nanti kamu yang rugi. Maka Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Falyatabawa maq'aduhu minan nar. Falyatabawa maq'aduhu minan nar." Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, ambil bangku duduk di neraka. Dalam riwayat lain, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Orang yang mengamalkan perbuatan ibadah tanpa contoh dariku, raddun, tolak. Alasan sebagian orang nggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik. Kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Nggak percaya? Ada orang sholat subuh memparahkan, oh ini hari Ahad nih lagi ada tabligh akbar, subuh kali ini memparahkan aja lah, kita lagi semangat ini. Nggak boleh anda bilang bidah. Kenapa? Karena nggak ada larangan. Nggak ada larangan, jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya, nggak ada. Aduh, kalian yang katanya alumni Arab Saudi itu ngapain di Arab Saudi? Jangan-jangan main bola ya? Kok nggak ngerti usul fikih seperti ini? Aduh, tatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiyin, para subscriber dan penonton semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semuanya kerjakan siang hari dan di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sungguh heran sekali terhadap orang-orang Wahabi ini. Pertanyaannya, kualitasnya kok seperti orang yang tidak pernah belajar sama sekali, yang tidak pernah mengerti usul sama sekali. Sudah bacaannya kocar-kacir seperti itu, baca hadis banyak yang salah. Pertanyaannya yang dilemparkan malah menampakkan orang tidak pernah belajar usul fikih. Aduh, katanya sudah alumni luar negeri, kualitas impor, tapi kok seperti ini ya. Subhan Bawasir yang pertama itu, baca hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Bro, Ustadz, bukan maq'aduhu, yang betul maq'adahu. Kalau Anda meyakini bahwa yang terlontar dari mulut Anda itu Nabi, ucapan Nabi, maka itu yang berbohong atas nama Nabi. Masa Nabi tidak ngerti nahu? Masa Nabi nggak ngerti gramatika bahasa Arab? Kok Anda membaca falyatabawwa maq'aduhu minan nar, itu yang berbohong atas Nabi jika Anda yakini. Makanya orang-orang Aswaja kalau baca hadis itu di belakang awkama kol barangkali ya sabkul lisan seperti itu. Bukan langsung jelas-jelas seperti Anda itu falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Jadi yang betul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kenapa harus maq'adahu bukan maq'aduhu? Itu namanya harus nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi maf'ul bi. Apa maf'ul bi? Maf'ul bi itu adalah isim yang dibaca nasab, yang dijatuhi pekerjaan oleh fi'ilnya itu. Wadzalikas munja'a mansuban baqa alaihi fi'lun kahdharu ahlat toma. Ngono lo Ustadz ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, bukan maq'aduhu. Sudah gitu melempar pertanyaan kayak orang gak belajar usul sama sekali kalian ini. Kalian berdua ini, Subhan Bawasir dan Farhan Abu Furaihan. Farhan Abu Furaihan, Bawasir, dengarkan ya. Mana ada larangan sholat subuh 4 rakaat, duhur 5 rakaat. Mana ada larangannya. Goblok. Sudah titelnya Ustadz, gelarnya didapat dari luar negeri, kok seperti ini. Tidak pernah belajar usul ya. Syekh Ibnu Utsaimin dalam berbagai literasinya, dalam berbagai kitab menjelaskan, innal amro bisyai' nahyun an diddihi. Gini ya Tat, buka kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Ini adalah diambil dari perkataannya
siapa itu Al-Alama Abdurrahman Nasiruddin Nasir As-Sa'di, dan juga dari perkataan Al-Allamah Syekh Muhammad Saleh Utsaimin, ulama Anda itu ya Ustadz. Ketika Syekh Saleh Utsaimin menjelaskan fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di sini perintah untuk menghadap kiblat, perintah untuk menghadap Baitullah Masjidil Haram ketika kita sholat, ini tidak ada dalil larangannya kan? Maka kita bisa jadi orang-orang itu, kalau pemahaman Anda diterapkan, berarti kalau kita menghadap ke timur, ke utara, kalau versi Indonesia, ke selatan, tidak ada larangannya. Tidak apa-apa berarti. Aduh, kok gobloknya nemen sekali Ustadz Wahabi ini ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, li annal amra bisyai' ya, wa annal iltifat bil badan mubtilun lis-shalah. Orang kalau tidak menghadap ke Baitullah, menghadap ke timur misalnya kalau di Indonesia, ini membatalkan sholat. Kenapa? Kan tidak ada larangannya. Bro, li annal amra bisyai' nahyun an diddihi. Kalau kita diperintah untuk sesuatu perkara misalnya menghadap ke Baitullah, maka perintah itu namanya nahyun an diddihi, melarang kebalikannya Mas Bro. Ya. Mas Ustadz, berarti kalau kita diperintah menghadap ke Baitullah, berarti kita dilarang menghadap ke selain Baitullah ketika sholat. Begitu, Tat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala syariat kita, memerintah kita sholat subuh 2 rakaat, artinya itu melarang kita sholat subuh 1 rakaat, 3 rakaat, atau selainnya 2 rakaat gitu loh, Tat. Kok nemen sekali nggak taunya sih orang-orang Wahabi ini. Ustadznya yang katanya sudah, aduh, kalibernya kaliber mana ini. Bahkan saya ragu orang-orang Wahabi itu, di Ustadz Wahabi di Arab Saudi itu belajar. Masa ini tulisannya orang Wahabi sendiri, tulisannya syekh-syekh mereka di Arab Saudi, pernyataannya Syekh Utsaimin, mereka tidak paham. Mungkinkah mereka main bola di sana, bukan belajar, sehingga baca kitab salah, baca hadis salah. Lemparan pertanyaannya kayak orang yang tidak kenal usul sama sekali. Masa seperti itu sih? Mana larangannya? Sholat duhur itu 5 rakaat, sholat subuh 5 rakaat. Mana kalau agama yang ditanyakan itu larangannya? Agama yang ditanyakan itu dalil perintah, dalil contoh. Aduh, mana ada agama itu yang disuruh dicari dalil contohnya? Mana ada, Pak Supan Bawasir? Bodoh boleh, tapi jangan terlalu kayak gini lah.